Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni Allah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kenikmatan hidup di atas muka bumi ini. Masih memberikan kenikmatan beraktivitas dalam keadaan mudah. Tentunya kita memohon kepada Allah agar karunia nikmat yang Allah limpahkan pada hari ini menjadi kebaikan, menjadi ibadah, dan tentu kita mohon menjadi amal soleh yang nanti kita akan nikmati ketika kita sudah di alam kubur. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan itu akan menjadi deposito pahala, deposito amal jariah yang nanti kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan pernah lupa, jangan pernah hilang dari ingatan kita bahwa kita itu harus senantiasa bersolawat kepada Rasulullah dengan solawat yang banyak. Tidak berhenti pada waktu sholat saja, tapi solawat ini harus kita baca kapanpun dan dimanapun. Kalau tidak bisa dengan lisan diucapkan secara jahar, boleh kita lakukan secara sir. Apa itu? Rahasia. Di mana? Cukup dalam hati. Bersolawat itu ibadah yang sangat mudah, ya, dan solawat ini sangat istimewa. Solawat ini sangat tinggi keutamaannya. Kenapa? Karena bersolawat indikator dari seseorang yang dia pingin diakui sebagai umat Rasulullah, ingin masuk surga bersama Rasulullah, ingin nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan berbicara tentang mencintai Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Tentu ini tidak bisa kita kira-kira. Tentu ini tidak bisa kita asal-asalan. Kita perlu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mencintai Allah, Sang Pencipta alam raya, Sang Pencipta kita semua. Ada ilmunya, nggak boleh asal-asalan. Agar apa? Agar tidak salah. Ada ilmunya, tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena ini menyangkut akidah. Ini menyangkut tauhid, mengesahkan Allah. Kalau kita salah dalam mencintai Allah, maka ini menunjukkan tauhid kita salah. Kalau kita salah mencintai Allah, maka menunjukkan akidah kita juga salah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana mungkin orang bisa sholatnya diterima kalau tauhidnya salah? Bagaimana mungkin orang ibadah hajinya diterima kalau tauhidnya salah, akidahnya salah? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan umroh dengan baik dan benar, mendapatkan predikat umroh yang mabrurah ketika tauhidnya salah, akidahnya salah? Itu sangat tidak mungkin dan sangat bertentangan, ya. Oleh karena itu penting agama di sini, mencari ilmu agama itu sangat ditekankan sekali. Karena apabila seseorang melakukan sebuah ibadah tanpa didasari dengan ilmu, mardudatun, maka ibadahnya tertolak. Ya, ibadahnya tertolak. Karena apa? Berpotensi besar dia ibadah dengan cara yang salah. Berpotensi besar
dia beribadah dengan cara yang tidak benar, baik secara rukun maupun syaratnya. Ketika rukun dan syarat sebuah ibadah tidak terpenuhi, maka ibadah yang dia kerjakan sungguh yang dia dapat hanya capek, hanya lelah. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya pentingnya belajar agama agar apa? Ibadah yang kita kerjakan itu diterima sama Allah, ibadah yang kita kerjakan mendapat pahala, ibadah yang kita kerjakan menjadi kebaikan bagi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi sekitar kita tentunya. Nah, kembali lagi ke masalah cinta. Cinta ini sebuah istilah yang kalau diucapkan ini sangat indah. Cinta ini menjadikan seseorang yang sedang jatuh cinta, dia akan merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Tinggal cintanya menuju kemana, cintanya kepada apa, ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang cinta kepada Allah. Baik, ini masih seputar maqalah ke-46 dari bab ketiga dalam kitab Nashaihul Ibad. Di sini dijelaskan tentang cinta kepada Allah. Bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini diberikan oleh Sufyan bin Uyainah. Ya. Saya bacakan maqalahnya. Bismillah. Wal maqalatu as-sadisatu wal arbaun. Adapun maqalah yang ke-46, as-sadisah 6, wal arbaun 40. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan bin Uyainah, semoga Allah meridainya, telah berkata, man, barang siapa, ahabballah, ngaku cinta kepada Allah, mendeklarasikan dirinya cinta kepada Allah, ahabba man, maka dia akan mencintai siapa-siapa ahabballahu ta'ala, yakni siapa-siapa orang yang mencintai Allah. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang mencintai Allah dengan baik dan benar? Siapa sebenarnya orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Nashaihul Ibad. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira, nggak bisa asal-asalan. Harus punya dasar, harus punya sumbernya. Nah, kita belajar di sini. Siapa? Kata Imam An-Nawawi, orang yang cinta kepada Allah itu dua. Minal ulama was-salihin. Yakni dari kalangan ulama-ulama dan as-salihin, orang-orang soleh. Dah, dua doang. Jadi kita nggak usah berasumsi, terus lagi kita nggak usah mengira-ngira yang lain. Udah dua aja, ulama was-salihin. Nah, dua orang inilah yang betul-betul cinta kepada Allah, yang cintanya itu asli 100%. Kalau ibarat emas, kalau emas kan maksimal 99 karat. Nah, kalau ini 100 karatnya. Ya, ulama dan sholihin, orang-orang soleh. Nah, barang siapa yang menyatakan dia cinta kepada Allah, maka pasti harus cinta juga sama orang-orang yang Allah cintai. Siapa? Ulama dan as-sholihin, dan orang-orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, waman ahabba, dan barang siapa yang ngaku mencintai, ya, man ahabbahullahu ta'ala, ya, mencintai apa-apa yang Allah Ta'ala, ahabba ma uhibba fillahi ta'ala, ya,
barang siapa yang sudah ngaku cinta kepada Allah, maka dia juga akan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Ya, kalau tadi orangnya, kalau sekarang amalnya, perbuatannya. Jadi kalau orang itu cinta kepada Allah, dibuktikan dari mana? Cinta kepada ulama dan orang-orang soleh. Nah, kemudian kalau dia udah mendeklarasikan cinta kepada Allah, maka nasihat yang bait kedua ini menjelaskan orang yang cinta kepada Allah selain cinta kepada ulama dan orang-orang soleh, juga mencintai amal-amal yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Imam An-Nawawi menjelaskan di sini apa? Minal a'mal as-salihin, yakni amal-amal soleh. Jadi kalau orang ngaku cinta kepada Allah, kemudian dia bilang cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, maka otomatis harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan soleh. Ini sudah linier nih, sudah sejajar, udah searah nih. Jadi nggak melenceng nih, udah tepat nih. Mencintai Allah, mencintai ulama dan orang-orang soleh, terus dilengkapi, disempurnakan dengan beramal soleh. Ya. Terus bait yang selanjutnya masih dari kata Sufyan bin Uyainah. Wa man ahabba ma uhabba fillah ahabba an la ya'rifahun nas. Dan barang siapa yang mencintai amal-amal yang soleh, perkara-perkara yang disenangi oleh Allah, ya, terus dia senang karena Allah juga, maka pasti ia akan menyenangi, ya, ketika Allah mengangkat orang itu agar dia tidak dikenal oleh manusia. Ya. Artinya apa? Sahabat Sufyan bin Uyainah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah dibuktikan dengan cinta kepada ulama dan orang-orang soleh, disempurnakan dengan amal soleh, maka yang ketiga ini kita harus siap konsekuensinya. Apa itu? Ketika Allah ingin menutup diri kita dari orang-orang sekitar kita. Artinya apa? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu untuk menyenangkan manusia, menyenangkan atasan, menyenangkan orang tua, menyenangkan mertua misalnya, menyenangkan orang lain, siapapun dia. Artinya semua amal ibadah yang kita buktikan sebagai penyempurna dari cinta kepada orang-orang soleh dan ulama tadi, kita kembalikan. Amal itu hanya untuk Allah, ya. Amal itu kita tujukan khusus untuk Allah, dan Allah tidak mau ketika amal itu diberikan kepada selain Dia. Sampai sini jelas? Ya, memang kalau sudah bicara cinta kepada Allah, maka kita harus total. Kita harus murni cintanya. Tidak boleh membagi kepada siapapun, kepada apapun. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Ketika kita sudah membagi, menunjukkan perbuatan kita, ibadah kita untuk selain Allah, maka Allah tidak akan ridha dan Allah membatalkan cinta orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya enggak main-main dalam bicara agama, itu serius. Karena apa? Ini menyangkut ibadah yang akan kita lakukan. Salah dalam menerjemahkan sebuah perintah ibadah itu akan sangat fatal. Makanya penting mencari guru, penting bertanya dengan ahlinya, agar apa? Ibadah yang kita lakukan itu akan selamat. Ibadah yang kita kerjakan itu akan benar adanya. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya
anna mahabbatallahi kismani. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, mahabbah, cinta kepada Allah itu ada dua macam. Ada yang disebut fardun, ada yang disebut nadbun. Nadbun ini seperti sunnah. Ya, ada yang disebut fardun, ada yang disebut sunnah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hal ini tentu bukan tanpa ilmu, bukan kehendak hawa nafsunya, sehingga ini tidak bisa dipandang sebelah mata, ini tidak bisa disepelekan. Ini harus kita pahami dengan baik agar apa? Agar ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita tahu porsinya, kita mengerti kedudukannya, sehingga kita bisa lebih semangat, lebih optimal dalam mengerjakan ibadah tersebut. Nah, fardun, mahabbah, cinta kepada Allah yang masuk dalam kategori fardun, apa itu? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, wahiyya al-ba'itsatu ala imtithali awamiri wajtinabi nawahihi warridha biqadri. Cinta kepada Allah yang pertama adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan yang ketiga ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Terus yang kedua nadbun, sunnah. Apa itu cinta kepada Allah yang masuk dalam kategori sunnah? Wahia an yuwaziba 'alan nawafil wa yajtaniba syubuhat, wa qala Siddiq man zaqa min khalisi mahabbatillah syaghalahu dzalika an talabi dunya aw hasyahu an jami'il bashar. Ini yang kedua tentang mahabbah, cinta kepada Allah yang masuk dalam kategori nadbun atau sunnah. Apa itu? Mengerjakan atau menekuni pada ibadah-ibadah nawafil, yakni mengerjakan, mendawami ibadah-ibadah nawafil. Nawafil itu sunnah. Wajtaniba syubhat, dan menjauhi hal-hal yang subhat, yang belum jelas. Ini haram apa halal? Nah, sesuatu yang bikin ragu, tinggalkan. Pokoknya Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita menemukan sebuah kondisi yang kita itu ragu, ini halal apa haram, ini boleh apa enggak. Nah, kalau ada yang seperti itu, tinggalkan. Islam mengatur itu, tinggalkan aja, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan sebuah pilihan? Nah, kalau pilihan, Islam mengajarkan dengan melakukan doa kepada Allah. Lewat apa? Salat istisqa itu minta hujan. Salat astagfirullahaladzim. Salat istikharah. Ya, salat istikharah. Lakukan salat istikharah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau cinta kepada Allah yang masuk dalam kategori sunnah, yakni apa? Mengerjakan perbuatan-perbuatan sunnah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan subhat. Ya. Nah, kemudian waqala Siddiq, dan berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, man zaqa, barang siapa yang mencicipi khalisil mahabbah, kemurnian dari cinta kepada Allah, saghalahu dzalika an talabid dunya, ya, maka pasti akan menyibukkan kepadanya kemurnian cinta itu dari hal-hal dunia, dan Allah pasti akan menjauhkan ia dari seluruh manusia. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan begini, barang siapa yang sudah merasakan, mencicipi, ya, kemurnian cinta kepada Allah,
maka ketahuilah orang tersebut pasti akan menjauhi dunia. Jadi kesenangan dunia itu akan dijauhi. Karena apa? Dia khawatir ketika dia menikmati dunia, dia lalai dengan ibadahnya. Dia lalai dengan kewajibannya. Dia lalai dari kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan juga yang terakhir, bahwa orang yang sudah merasakan, mencicipi kemurnian cinta kepada Allah, maka Allah pasti akan menjauhkan ia dari seluruh manusia. Artinya apa? Allah akan menjaga orang itu dari segala keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan daripada manusia-manusia lain. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita, dan yang paling penting bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya, dan dapat kita buktikan dengan aktivitas ibadah kita lebih serius lagi, dan tentunya Allah tetapkan dalam diri kita istiqamah, kekuatan menjaga kebaikan yang sudah kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.